Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran marketing atau pemasaran kelas 10 SMK At-Taqwa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi semester genap yang berjudul menganalisis pengembangan dan inovasi produk baru. Di sini diharapkan kalian dengan pembelajaran ini, kalian yang pertama dapat menjelaskan pengertian pengembangan produk dengan benar. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan jenis-jenis produk baru dengan tepat. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengembangan produk, planning dan tujuannya dengan benar. Artinya, produk apapun ketika ingin dibuat harus diawali dengan planning atau perencanaan. Tanpa adanya perencanaan, maka hasilnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya yang keempat, dapat menjelaskan tahap perencanaan produk baru dengan tepat. Jadi produk baru itu ketika dibuat ada tahapan-tahapan perencanaan. Dari ide, kemudian ide itu dianalisa, selanjutnya diproses, dirapatkan, dimusyawarahkan, kemudian dianalisa lagi, dihipotasi, diuji coba, kemudian sampai akhirnya jadi sebuah produk. Kemudian yang terakhir, dapat melakukan pengembangan produk dengan teliti. Nah, ini beberapa hal yang kita pelajari dalam menganalisis pengembangan dan inovasi produk baru. Selanjutnya, sebelum kita membuat suatu produk, ada baiknya kita lebih mengenal kenapa sih produk itu harus ada yang baru. Kenapa produk itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa varian atau jenis. Nah, kita ambil contoh misalkan produk Indomie yang dibuat oleh perusahaan Indofood. Nah, di sini ada beberapa contoh produk varian atau jenis produk Indomie dari yang original, ada rasa rendang, sate, sambal, pedas, dan seterusnya. Bahkan produk-produk ini itu juga ada yang kuahnya. Ya, rasa kuah juga ada, kemudian juga ada rasa mie goreng, bahkan sampai hampir 50 produk jenis Indomie yang dibuat oleh perusahaan Indofood. Jadi luar biasa. Jadi bagaimana konsumen itu bisa memilih sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau dia memilih suatu produk mie goreng, nah ini ada jenisnya. Kemudian kalau dia memilih sebuah mie kuah, itu juga ada jenisnya. Jadi banyak varian. Dan bisa jadi nanti juga ada keluaran produk Indomie yang terbaru. Mengikuti sesuai zamannya. Karena sekali lagi, kalau produk itu tidak berinovasi, ya, inovasi itu artinya perubahan-perubahan,
maka sudah dapat dipastikan akan ditinggalkan. Ya. Nah, kita bisa lihat di tayangan video ini bagaimana produk, ya, sebuah produk yang awalnya muncul tapi akhirnya ditinggalkan. Nah, ini kita lihat di sini ada video produk handphone. Handphone itu dari tahun 1985. Mungkin kalian juga belum lahir. Nah, produk handphone yang pertama itu modelnya seperti ini, besar. Ya, kemudian dengan mengikuti zaman dia mengalami sebuah perubahan kecil. Kemudian juga nanti ada perubahan lagi. Kita lihat tayangan sini. Nah, ini produk merek Motorola tahun 1985. Kalian juga mungkin belum lahir. Ini model handphone tahun 90-91. Ada produk Motorola, ada Nokia 95. Mungkin bisa jadi orang tua kalian mengalami produk-produk ini. Ya, produk yang cukup terkenal saat itu adalah Nokia. Nokia saat itu memang sangat menguasai pasar. Seperti produk yang sekarang dengan model sistem Android. Apakah sekarang Nokia masih ada? Ya, model-model Nokia. Bisa jadi orang tua kalian juga pernah menggunakan Nokia ini. Ya, sekarang sudah tertinggal, bahkan walaupun masih ada tapi bukan lagi dia sebagai penguasa pasar. Artinya ternyata Nokia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman yang sudah berubah. Ya, zaman yang sudah berubah tidak bisa diikuti sama Nokia, akhirnya ditinggalkan. Ya, kita balik lagi di sini. Nah, itu contoh. Jadi yang namanya produk itu harus mengalami inovasi atau perubahan. Seperti tadi handphone sekarang eranya sistem Android. Kalau dia handphone itu tidak mengikuti teknologi Android, maka akan ditinggalkan. Merek-merek seperti Samsung, ada Oppo, Xiaomi, itu merek-merek handphone yang model era saat ini dengan menggunakan sistem Android. Kenapa Nokia tidak bisa berkembang? Nah, karena dia teknologinya tidak bisa mengikuti, walaupun sekarang sudah mengikuti Android juga, tapi sudah ketinggalan dengan produk-produk yang keluar baru dan dia bisa mengikuti keinginan konsumen, akhirnya bisa bertahan. Jadi sekali lagi bahwa pengembangan produk baru merupakan satu keniscayaan, satu kemestian. Ya. Nah, begitu juga kalau produk itu harus ada perubahan, begitu juga kita sebagai manusia. Sebagai manusia juga harus mengalami perubahan, baik dari perubahan fisik ataupun perubahan pikiran. Nah, itu yang harus kita ambil dari perubahan produk ini. Dari tadinya yang tidak baik menjadi yang ke arah yang lebih baik. Yang tadinya tidak tahu menjadi ke arah yang lebih tahu. Apalagi memasuki tahun 2021. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, kemudian sebelum kita menentukan pengembangan produk, kita harus juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.
harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Misalkan di sini, apakah perusahaan akan menambah atau mengurangi jenis produk tertentu? Nah, ini kan perlu dianalisa. Kemudian, apakah perlu menambah kegunaan produk? Ya, artinya yang tadinya manfaatnya cuma satu, misalkan tadi nih, Indomie. Kita tahu Indomie itu ya makanan pengganti tambahan, tapi bisa nggak ditambah misalkan dengan makan Indofood, ternyata bisa membuat perubahan penambahan postur tubuh misalnya seperti itu. Nah, itu artinya produk itu sudah menambah kegunaan produk. Kemudian yang pertanyaan yang nomor 3, apakah dengan mengganti kemasan, bungkus? Nah, ini kan penting juga nih. Kalau kita lihat di sini bungkusnya macam-macam. Warnanya macam-macam. Sesuai dengan varian atau jenisnya. Ya, kalau di sini misalkan ini contoh mie goreng rasa iga penyet, berarti gambarnya harus 3. Harus disesuaikan. Jangan sampai produk iga penyet tapi gambarnya cabai hijau. Nggak pas. Artinya bahwa bungkus juga sangat menentukan. Bisa juga bungkusnya diganti. Ukurannya, warnanya, ukuran. Sekarang juga ada model Indomie yang pakai cup. Nah, itu kan bagian dari pengembangan produk. Desainnya, gitu, bahannya mungkin ada yang diganti, ditambah bumbunya, gitu. Kemudian juga yang selanjutnya, berapa sih yang harus dibuat ketika itu produk itu dibuat? Ada produk baru, apakah 50, 100? Nah, itu tentunya sesuaikan dengan analisa perusahaan terhadap produk baru itu. Harganya sesuai gak? Berapa yang tepat ketika kita menemukan suatu produk baru juga harus tahu berapa harga yang pas. Ya, jangan sampai nanti ya, harganya kemahalan ataupun kemurahan. Ini kan juga harus tahu. Dianalisa semuanya. Jadi intinya ketika kita atau perusahaan mau mengembangkan suatu produk harus menjawab beberapa hal sehingga ketika produk baru itu dibuat bukan malah nanti konsumen atau pelanggan dalam hal ini customer menjadi tidak suka dengan produk itu, bahkan sampai mengimbas produk lamanya jadi juga ditinggalkan. Makanya analisanya harus tepat. Nah, kemudian ada hal yang mendasar sebelum kita membuat satu produk. Kita harus juga mengenal apa itu produk. Apa produk yang kita buat atau perusahaan buat harus dikenal secara mendetail. Sehingga nanti ketika kita membuat produk baru tidak salah sasaran, tidak salah segmen, tidak salah target. Nah, kita tahu produk itu ada 4 menurut konsumen. Jadi menurut konsumen, produk itu ternyata ada beberapa 4 yang penting. Ada yang sifatnya barang kenyamanan, convenient good. Nah, ini artinya barang yang sering dibeli. Convenient, yang sering dipakai. Nah, ini contohnya bisa dilihat ya seperti ini. Contohnya ada merek Aqua, bahan kebutuhan pokok, air mineral, kemudian minyak, beras, terigu, dan seterusnya. Nah, ini convenient nih. Ada juga barang yang sifatnya shopping, barang belanjaan. Nah, ini seperti barang yang kadang dia memerlukan pikiran atau pertimbangan. Ya, tidak langsung dibeli, ini buat apa? Apakah hari ini atau buat minggu depan atau tahun depan?
barang-barang belanja kan, ini bisa dilihat di sini contohnya. Ada sepatu, pakaian, tas, dan seterusnya. Nah, ini convenient. Ini barang shopping. Ya, barang yang ketika kita memilih baju, sepatu, ini kan ada pertimbangan. Ini ukurannya pas nggak? Cocok nggak buat kita? Ukuran kaki, modelnya, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga barang khusus, spesial. Nah, ini contoh misalnya mobil mewah nih. Ya, yang ini kafe bisa kebuka, ini barang spesial atau emas bisa jadi. Atau barang produk kita termasuk barang yang tidak terpikirkan, yang barangnya hanya dibutuhkan saat-saat tertentu. Apa contohnya? Misalkan apa ya? Ya misalkan batu nisan, maaf ya kan? Ya, batu nisan atau kain kafan itu kan adanya tertentu. Ya, ketika saat itu tidak terpikirkan tapi butuh gitu kan. Nah, itu kaitannya sama produk. Jadi ketika kita nanti buat produk baru harus kenal dulu produk kita ini termasuk bagian yang mana nih. Apakah barang convenient yang kebutuhan pokok yang memang pasarnya sangat luas dan sangat dibutuhkan, atau barang shopping seperti sepatu, tas dan seterusnya yang memang juga membutuhkan waktu tertentu. Kalau modalnya sudah lewat, ya udah nggak dipakai. Kalau teknologinya sudah juga tidak menentukan, seperti tadi handphone Nokia tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, ya udah ditinggalkan. Atau barang khusus spesial nih, seperti ini. Atau yang unsold, barang yang tidak terpikirkan. Nah, selanjutnya ada juga jasa. Nah, jasa ini ada beberapa hal, tinggal dilihat, dibaca, ya kan? Ada kepemilikan, barang sewa, seperti rental mobil, ini bagian juga jasa. Ya, ada driver online, ada dokter, puntan, kemudian ada hotel, ini semuanya bagian dari jasa. Maklar, broker, bahasa kita calo dan seterusnya, ini jasa. Ternyata jasa juga bisa aja ada jasa baru ya. Satu jenis kita misalkan usaha rental mobil, bisa juga kita buat jasa rental motor misalnya. Perbaikan bengkel dari sepeda, motor, mobil mungkin jadi satu, bisa jadi ya. Nah, ini bagian dari pengembangan jasa. Jadi sekali lagi, sebelum kita nanti menentukan produk baru, kita juga harus mengenal apa itu produk, macam-macam produk, dan juga macam-macam jasa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian menjadi jelas. Dan untuk itu, materi yang hari ini harus segera dicatat dan juga dicari sumber-sumber lain dari buku atau modul ataupun dari internet. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.